Halo semuanya, selamat datang dalam perjalanan menarik tentang perubahan peran dalam keluarga. Mari kita jelajahi dinamika yang terjadi dalam perspektif umur. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, peran dalam keluarga menjadi pusat dari setiap dinamika yang tercipta. Dalam perspektif umur, kita menyaksikan evolusi peran dari anak ke orang tua, dari pemimpin keluarga hingga generasi penerus. Selamat datang dalam perjalanan yang membingkai kehidupan kita, di mana setiap fase usia membawa tantangan dan kebahagiaan tersendiri. Melalui lensa perubahan peran, kita menggali makna dari setiap interaksi, memahami esensi kebersamaan, dan merangkai cerita-cerita kehidupan yang menginspirasi. Mari kita bersama-sama menjelajahi dinamika keluarga dalam perspektif umur, merenungkan peran kita masing-masing, dan menyadari kekuatan hubungan yang mengikat kita dalam satu ikatan kasih. Selamat menikmati perjalanan ini, di mana perubahan peran menjadi benang merah yang menghubungkan kita semua. Jadi, di dalam video ini kita akan membahas tentang perubahan peran dinamika keluarga dalam perspektif umur. Dalam kehidupan keluarga, peran setiap anggota keluarga dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu dan usia. Pemahaman tentang dinamika perubahan peran ini sangat penting untuk menjaga keharmonisan keluarga. Orang tua memiliki peran penting dalam membimbing dan mendidik anak-anak, sementara anak-anak membutuhkan bimbingan dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Perubahan peran ini dapat mengaruhi dinamika keluarga secara keseluruhan. Saat anak-anak tumbuh dewasa, peran orang tua dapat berubah menjadi lebih sebagai mentor dan teman. Hal ini membutuhkan adaptasi dan pemahaman yang lebih dari kedua belah pihak. Peran kakek nenek dan generasi tua. Kakek nenek dan generasi tua juga memiliki peran penting dalam memberikan dukungan dan kebijaksanaan kepada keluarga. Peran mereka dalam keluarga dapat menciptakan keseimbangan dan keharmonisan. Dinamika keluarga. Perubahan hubungan antara anggota keluarga. Perubahan peran dapat mengaruhi hubungan antar anggota keluarga, baik secara positif maupun negatif. Penting untuk terbuka dalam berkomunikasi dan saling mendukung dalam menghadapi perubahan ini. Konflik dalam keluarga. Konflik mungkin muncul akibat perubahan peran, namun dengan komunikasi yang baik dan pemahaman yang mendalam, konflik dapat diatasi dengan lebih baik. Manajemen perubahan peran. Manajemen perubahan peran dalam keluarga memerlukan kesabaran, pengertian, dan komunikasi yang efektif. Dengan cara ini, dinamika keluarga dapat tetap harmonis dan positif. Pengaruh perubahan peran terhadap keluarga. Yang pertama, dampak positif dan negatif. Perubahan peran dalam keluarga dapat membawa dampak positif seperti memperkuat hubungan dan membangun kebersamaan. Namun, dari segi negatifnya dapat menimbulkan stres dan ketegangan jika tidak dikelola dengan baik. Pengaruh terhadap hubungan. Perubahan peran dapat memengaruhi hubungan antar anggota keluarga, memerlukan adaptasi dan pengertian yang lebih dalam. Penting untuk saling mendukung dan memahami peran masing-masing. Strategi untuk mengatasi tantangan perubahan peran. Komunikasi efektif. Komunikasi yang baik dan terbuka adalah kunci dalam mengatasi tantangan perubahan peran dalam keluarga. Dengan berkomunikasi secara jujur dan empatik, keluarga dapat mengatasi konflik dengan lebih baik. Menghargai perbedaan peran. Setiap anggota keluarga memiliki peran dan kontribusi yang berbeda. Penting untuk menghargai perbedaan tersebut dan saling mendukung dalam menjalankan peran masing-masing. Menciptakan lingkungan mendukung. Lingkungan keluarga yang mendukung dan penuh dengan dukungan, pengertian, dan kasih sayang dapat membantu mengatasi tantangan perubahan peran. Dengan menciptakan lingkungan yang positif, keluarga dapat bertumbuh bersama dengan lebih baik. Keluarga adalah suatu himpunan kompleks yang didasarkan pada ikatan emosional dan interaksi terus-menerus dari para anggota keluarga dapat menentukan arah dinamika dan fungsi keluarga. Dinamika keluarga adalah generalisasi abstrak dari pola interaksi interpersonal dan proses psikologis dalam suatu keluarga. Sedangkan fungsi keluarga adalah indikator struktur, organisasi, dan kesehatan mental keluarga. Akan tetapi, berbagai model keluarga dicirikan oleh dinamika dan fungsi keluarga yang berbeda. Anggota keluarga yang bercerai cenderung mengadopsi bentuk logika
yang lebih ekstrim dalam penilaian nilai mereka terhadap dinamika keluarga. Di antaranya, anak-anak di bawah umur memiliki fungsi keluarga yang lebih rendah dalam bidang-bidang seperti respon emosional, intervensi emosional, dan pengendalian perilaku. Tampaknya ada perbedaan besar dalam pendapat orang tua dan remaja tentang apakah mereka siap untuk memiliki anak kedua. Apakah akan menerima saudara kandung? Bagaimana menghadapi persaingan saudara kandung atau preferensi orang tua? Kecemasan sosial anak-anak kelas 4 sampai dengan 6 SD dengan saudara kandung secara signifikan lebih tinggi daripada anak tunggal. Dan depresi berkorelasi positif dengan tingkat konflik hubungan saudara kandung. Dari perspektif konstruktisme keluarga sistematik, perubahan jumlah anggota keluarga merupakan proses kolektif yang melibatkan seluruh sistem keluarga yang dapat memicu ketidakseimbangan dalam hubungan keluarga. Masa remaja adalah periode kerentanan untuk perkembangan kognitif, perilaku, emosional, dan fisik. Transisi struktur keluarga tetap menjadi dimensi penting dari heterogeneitas dalam kehidupan remaja. Dan dinamika dan fungsi keluarga yang berbeda dapat membentuk fungsi emosional dan perkembangan sosial remaja secara berbeda. Penelitian menunjukkan bahwa remaja dalam model keluarga perundungan saudara kandung dikaitkan dengan dinamika keluarga negatif yang mungkin memiliki efek jangka panjang pada kesejahteraan di masa dewasa. Dalam terapi keluarga untuk melukai diri sendiri tanpa bunuh diri, kohesi dan dinamika keluarga yang tidak seimbang ditemukan terkait dengan durasi, periodisitas, frekuensi, dan tingkat keparahan perilaku melukai diri sendiri pada remaja. Namun, juga telah disarankan bahwa semakin banyak saudara kandung yang memiliki anak, semakin baik fungsi keluarga dan kualitas hidup terkait kesehatannya, dan bahwa faktor perlindungan paling kuat dalam struktur keluarga adalah memiliki saudara kandung. Secara khusus, terdapat perbedaan pandangan mengenai hasil kesesuaian sosial, adaptasi perbedaan, dan stabilitas emosional remaja dalam studi klasifikasi keluarga satu anak dan bukan satu anak.